Saya Selmadina Askia, nomor NPM 2012110008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrona Fitriani Sofia, NPM 20121109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Ayu Mawanda, NPM 201-20026. Nama saya Maulana Fatwa Al-Haqi, NPM 2012041 dari Prodi PGSD kelas 2E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Bidayatul Syarifah, NPM 20120044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratini, NPM 20120051. Perkenalkan, nama saya Ihda Lutfiana Salsabila, NPM 20120059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Oktania Handoyo Jati, NPM 20120064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sintia, NPM 201-20067. Menurut Tarigan, beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak antara lain sebagai berikut. Pertama, faktor fisik. Kondisi fisik seseorang menyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Sebagai contoh, ada seseorang yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan yang sama itu, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar. Secara fisik, dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal, sehingga tingkat keperhatiannya rendah. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan keberhasilan menyimak. Oleh karena itu, faktor-faktor fisik yang dapat mengganggu dan menghambat proses kelancaran menyimak perlu dihilangkan. Saya akan melanjutkan faktor yang kedua, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Faktor negatif itu antara lain berprasangka dan kurang simpati, keegosentrisan dan keasikan terhadap minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Sedangkan faktor positif yang menguntungkan bagi kegiatan menyimak antara lain pengalaman masa lalu yang menyenangkan sehingga dapat menentukan minat dan pilihan serta kepandaian yang beraneka ragam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor ketiga, yaitu faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang kita miliki dalam bidang yang akan disimak itu. Sikap-sikap antagonistik, sikap yang menentang, serta sikap bermusuhan timbul dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Faktor pengalaman merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi proses menyimak seseorang. Saya akan menjelaskan faktor keempat dari menyimak, yaitu faktor sikap. Pada dasarnya, manusia memiliki sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Sikap menerima pada manusia, yaitu menerima hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya. Sikap menolak pada manusia, yaitu menolak hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkannya. Kedua hal tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sebagai pendidik, nantinya kita pasti memilih dan menanamkan dampak positif terhadap anak sebagai bahan yang setelah disajikan, yaitu bahan simakan. Dengan menyajikan pelajaran yang menarik dan penampilan yang mengasihkan, jelas sangat menguntungkan bagi kita untuk membentuk sikap positif terhadap siswa. 5.
Faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula dengan menyimak. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini. Menerangkan pelajaran dengan baik dan jelas. Mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana cara mencapai tujuan. Jelas merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Keenam, faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik simpulan bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan mereka akan memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Faktor ketujuh, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan juga mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seorang mempunyai kesempatan berbicara. Faktor ke-8, faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak menyerap pengetahuan pula. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat dari Jago Tarigan. Menurut Jago Tarigan, menuturkan bahwa efektivitas menyimak bergantung atas beberapa faktor, yaitu pembicara, pembicaraan, situasi, dan penyimak. Faktor pertama, pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, informasi kepada para pendengar melalui bahasa lisan. Pembicara harus benar-benar menguasai bahan yang dibicarakan. Dalam menyampaikan bahan, si pembicara harus berbicara dengan jelas, intonasi yang tepat, susunan kalimatnya sederhana dan benar dalam bahasa yang mudah dimengerti, serta harus sistematis. Pembicaraan harus percaya pada kemampuan diri sendiri, gaya berbicara dengan penampilan yang sederhana tetapi menarik, serta pembicara berusaha mengadakan kontak dan menguasai para pendengarnya. Faktor kedua, pembicara. Pembicara adalah isi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Pembicara harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan selera pendengar. Syarat tersebut antara lain: A. Pembicara harus sesuatu yang baru atau aktual. B. Pembicara harus sesuatu yang bermakna, berarti, dan bermanfaat bagi pendengar. C. Pembicara haruslah sesuai yang menarik dan dalam lingkaran pusat minat pendengar. D. Pembicara tersusun dalam sistematika yang sudah ditangkap oleh pendengar. E. Taraf kesukaran pembicaraan hendaknya seimbang dengan taraf kemampuan pendengar. Faktor ketiga, situasi. Situasi dalam menyimak adalah segala hal yang menyertai kegiatan menyimak di luar pembicara, pembicaraan, dan penyimak. Situasi ini juga sangat menentukan keefektifan menyimak. Hal-hal yang berkaitan dengan situasi adalah tempat atau ruangan di mana peristiwa tersebut berlangsung.
suasana lingkungan yang tenang, dan peraturan menyimak yang digunakan memenuhi syarat mudah mengoperasikannya. 7. Di sini saya akan menjelaskan faktor keempat penyimak. Penyimak adalah orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa menyimak. Di antara keempat faktor pembantu keefektifan menyimak, yakni faktor pembicara, pembicaraan, situasi, dan penyimak. Faktor yang terpenting adalah faktor penyimak. Sebab, walaupun ketiga faktor lainnya sudah sedemikian baik, menunjang efektivitas menyimak, tetap tidak akan terjadi kegiatan menyimak jika penyimak sendiri tidak mau terlibat dalam kegiatan menyimak.